Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Fitriana dari kelas Manajemen Law Firm kelas G. Di sini saya akan mereview salah satu buku yang menjadi mata kuliah saya di kelas Manajemen Law Firm, yaitu Dasar-Dasar Profesi Advokat karya Van Harlen Sinaga SHMH. Jadi bukunya tuh seperti ini. Sejauh ini kita belum banyak menemukan buku-buku ataupun bahan-bahan khusus yang dapat dipakai sebagai panduan pendidikan profesi advokat. Buku ini dimaksudkan sebagai salah satu sumber bahan yang dapat dipakai untuk tujuan tersebut. Dengan membaca buku ini, pembaca akan disuguhkan dengan pikiran-pikiran dasar advokat. Selain itu, buku ini juga bermakna memberikan informasi yang benar mengenai organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Nah, dalam buku ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan profesi advokat. Buku ini terdiri dari 6 bab. Yang bab pertama yaitu membahas tentang pengertian advokat dan sejarah organisasi advokat. Bab kedua yaitu secara khusus mengulas tentang pendirian Peradi sebagai organisasi advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Bab ketiga yaitu membahas tentang pengangkatan advokat. Nah, di dalam bab ini dibahas mengenai pengangkatan advokat, termasuk salah satu persyaratan sebelum seorang menjadi advokat, yaitu mengikuti pendidikan advokat terlebih dahulu. Nah, di bab keempat, yaitu hal-hal yang lebih teknis dan praktis, yaitu tentang kode etik advokat dan undang-undang advokat. Selanjutnya, pada bab 5 membahas tentang hak imunitas dan pemanggilan advokat. Dan yang terakhir yaitu bab 6 ditutup dengan beberapa kesimpulan ringkas. Nah, dari bahasan-bahasan buku tersebut dapatlah dirangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, advokat adalah mereka yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, di mana pengangkatannya tidak lagi dilakukan oleh pemerintah, tetapi oleh organisasi advokat itu sendiri. Selanjutnya, ada sejumlah organisasi advokat yang tumbuh sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Namun, hanya 8 organisasi advokat saja yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003. Yaitu yang pertama ada Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, yang kedua ada Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, yang ketiga ada Ikatan Penasihat Hukum Indonesia IPHI, yang keempat ada Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia HAPI, yang kelima ada Serikat Pengacara Indonesia SPI, yang keenam ada Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia AKHI, yang ketujuh ada Himpunan Konsultasi Pasar Modal HKPM, dan yang terakhir ada Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau APSI. Nah, untuk melaksanakan isi pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, akhirnya 8 organisasi profesi advokat itu membentuk Wadah Tunggal Advokat dengan terlebih dahulu membuat Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia atau bisa disebut sebagai Indonesia Bar Association. Kemudian, sesuai dengan Akte Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat di hadapan Buntorio Tigras Dharma NGSH, notaris di Jakarta, Perhimpunan Advokat Indonesia didirikan. Selanjutnya, pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat
setelah calon advokat tersebut mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan magang. Dahulu, pengangkatan pengacara ataupun pengacara praktek dilakukan oleh pengadilan tinggi, sedangkan pengangkatan penasihat hukum dilakukan oleh Menteri Kehakiman. Selanjutnya, sesuai pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, hanya ada satu kode etik advokat yang diberlakukan untuk advokat di Indonesia, yaitu Kode Etik Advokat Indonesia. Selanjutnya, advokat mempunyai hak imunitas, yaitu kebebasan advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan atau mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat. Nah, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam melaksanakan tugasnya, sehingga advokat tersebut tidak dapat dihukum dalam melaksanakan tugasnya. Nah, advokat itu sendiri mempunyai hak imunitas, baik dalam sidang di pengadilan maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, pemanggilan penyidik terhadap advokat atas masalah hukum dari perkara yang ditangani sebaiknya dilakukan melalui organisasi-organisasi advokat, karena menyangkut kewajiban advokat untuk menyimpan rahasia kliennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.